Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas 10 soal penyetaraan reaksi redoks materi kimia kelas 12 semester 1. Tapi penyetaraan kali ini saya khusus untuk yang menyetarakan dengan metode ion elektron atau juga yang biasa dikenal dengan istilah setengah reaksi ya. Untuk materi perubahan bilangan oksidasi atau PBO ada di video sebelumnya ya. Jadi khusus untuk yang setengah reaksinya yang di video kali ini. Oke, nah jadi gimana soal-soal, gimana step by step pengerjaan dari metode setengah reaksi ini? Yuk langsung aja kita mulai. Ini ya, ada 10 soal ya. Jadi ada 5 soal asam. Yang pertama, 5 pertama itu soalnya suasana asam. 5 berikutnya 6 sampai 10 suasananya basah. Soal nomor 1, MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4- tambah Pb2+ dalam suasana asam. Oke, sebelum mengerjakan ini saya kasih tips sedikit ya. Nah, pertama kita tentukan dulu kerangka reaksi yang menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Jadi kalau namanya juga metode setengah reaksi gitu ya, ion elektron ya. Jadi di part dulu dia dibagi dua. Siapa yang jadi reduksi, siapa yang jadi oksidasi. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, ini kan terkesan memang untuk PBO ya, tapi saya rasa maupun PBO maupun ion elektron atau setengah reaksi tetap kita butuh yang namanya Bilox. Akan membantu nanti ya untuk mengerjakan penyetaraannya. Lanjut, hitung jumlah oksigen. Nah, jadi penyetaraan oksigen kita lihat kanan kiri oksigen di berapa ya di kedua sisi. Lalu kita cek selisihnya. Nah, jadi kita tambahkan nanti H2O di sisi yang kekurangan O atau yang O-nya lebih dikit. Misalnya di kiri 2, di kanan 3, berarti selisihnya kan 1. Yang kiri kita tambahkan H2O, 1 buah. Ya, karena selisihnya 1. Nanti mungkin lebih gampang ya kalau udah masuk soal. Sudah tambah H2O, nah O-nya udah setara, muncul H. H-nya nggak setara. Karena suasana asam kita tambahkan H+ di sisi yang satu lagi juga. Sebanyak berapa selisihnya lah pokoknya ya. Nah, jadi tahapannya itu habis nyetarakan O, setarakan H-nya. Kalau O dan H sudah setara, baru kita nyetarakan muatan. Muatan itu dengan cara menambahkan elektron. Jadi tinggal kita lihat aja di kiri dan di kanan, baru kita nyambungkan nanti logikanya. Elektron itu kan negatif, jadi kita taruh di mana ya gitu. Lalu kalau udah elektron beres, ya kita eliminasi nanti elektronnya. Oke, ingat ya, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi, penangkapan elektron, jadi elektron ada di sebelah kiri kalau reduksi. Oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi, kenaikan Bilox, sedangkan nanti posisi elektron ada di sebelah kanan tanda panah. Dia melepaskan elektron ya definisinya. Udah, kita mulai aja lah dengan soal ya. Oke, saya tetap menentukan Biloxnya ya. Plus 2 min 2. Plus 4 min 2 plus 7 min 2, ini plus 2. Bilox saya nggak bahas lagi. Semoga masih ingat ya yang kelas 10 semester 2 dulu pelajari ya. Nah, jadi untuk apa sih Bilox ini? Ya biar kita tahu mana reduksi mana oksidasi kan. Kalau reduksinya berarti yang dari PbO2 menjadi Pb2+, Biloxnya turun. PbO2 menjadi Pb2+, kasih space panjang ya. Yang oksidasi MnO itu kan Mn-nya 2+ menjadi 7+ kan naik. MnO4-. Oke, ini kerangka dasarnya ya. Setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi. Oke, kita ke reduksi dulu. Lihat O-nya. Di sini O-nya 2, di sini nggak ada O. Nah, jadi pihak yang kekurangan O kita tambahkan H2O. Sebanyak selisih O. Ini kan selisih 2. Tambahkan di sini 2H2O. Itu maksudnya poin ini. Ya, ini poin yang ini PB-nya kan 1 nih. PB-nya sama-sama 1, jadi nggak perlu ada yang disetarain. Kecuali nggak sama yang berubah itu ya, yang berubah Biloxnya. Oke, kalau udah dapat H2O-nya muncul, berarti kan muncul H. Nah, di kiri nggak ada H. H di kanan ada 4. Di kiri kita tambahkan 4 H+ karena suasana asam pakai H+ ya.
Nah, ini udah sisi ini beres. Sedangkan selanjutnya setarakan muatan dengan nambahkan elektron. Nah, kita hitung aja muatan di kiri berapa. Ini kan 0 ya. Ini plus 4 atau 4 plus. Plus 2, 0. Berarti di kiri 4, di kanan 2. Kita tambahkan elektron di mana? Elektron tuh nilainya negatif ya. Nah, pasti kita tambahkan di sebelah kiri. Tambah 2 elektron. Aduh, sering lupa nih Kak. Ingat aja, reduksi apa? Penangkapan elektron. Elektron di sebelah kiri, tanda panah. Sedikit banyak membantu ya definisi dari reduksi oksidasi yang dipelajari dulu. Oke, reaksi yang pertama beres, yang reduksi. Sekarang kita ke oksidasi. O-nya di kiri 1. Oh sorry, ini Mn-nya sama-sama 1, jadi aman. O-nya di kiri 1, O-nya di kanan ada 4, berarti selisih 3 kan? Yang kekurangan kita tambahkan 3 H2O. Muncul hidrogen, muncul H sebanyak 6. Tambahkan di sisi sebelahnya dalam bentuk H plus sebanyak 6. Muatan 0, 0, min 1, plus 6. Atau 6 kurang 1, 5. Di kiri 0, di kanan plus 5. Kita tambahkan elektron yang bernilai negatif itu di mana? Ya jelas di kanan, kita tambahkan 5 elektron supaya habis kan, sama-sama 0. Oke, nah eliminasi elektronnya. Ini kan 2 dengan 5, kali silang aja. Kali 5 kali 2. Perkalian itu menjadi koefisien dari spesies-spesies ini ya. 5, oh dia samakan dengan yang di atas ya, biar enak ya. 2 MnO tambah 5 PbO2 tambah 6 H2O tambah H plusnya 4 kali 5 20. Habis yang kiri. Yang kanan 2 MnO4 min tambah 5 Pb2 plus tambah 10 H2O tambah 12 H plus. Nah, sisi yang sama, sisi yang berbeda, ada yang sama itu bisa dieliminasi. Kayak ini kan H2O-nya 6, di sini 10, berarti sisa 4. H plus di sini 12, di sini 20, berarti sisa 8. Kembali ke tulis ulang reaksinya ya, setelah coret-coretan. 2 MnO tambah 5 PbO2. Ini kan sisanya tinggal 8 H plus ya. H2O nya udah habis. 2 MnO4 min tambah 5 Pb2 plus tambah 4 H2O. Udah pasti setara ya. Hidrogennya 8 kanan kirinya, Pb-nya sama-sama 5, Mn sama-sama 2, O-nya 2 tambah 10 12, 8 tambah 4 12. Beres. Lanjut soal nomor 2. Tipsnya masih sama. Kita mainkan dulu biloxnya ya, plus 6 plus 3. Jadi pemahaman bilox itu harus udah kuat ya. Ini minus 2 plus 4. Oke, reduksinya yang turun ya. Jadi 6 ke 3 itu kan Cr. Berarti Cr2O7 akan menjadi Cr3 plus. Oksidasinya berarti C2O4 2 min jadi CO2. Oke, ikuti step-step tadi ya. Ini kerangkanya udah beres dulu. Yang pertama mana oksidasi mana reduksi udah beres. Setarakan atom yang mengalami perubahan bilox. Nah, bilox yang berubah kan Cr. Cr dengan Cr ini kan kanan kiri. Cr di kiri 2, di kanan 1. Nah, ini kita setarain dulu nih. Kalau soal tadi nomor 1 semuanya udah setara, jadi nggak perlu. Nah, untuk oksidasi juga sama. C-nya 2 di kiri, C-nya 1 di kanan. Kali 2. Jadi udah beres nih sampai step kedua. Kita ke reduksi ya. Katanya
hitung jumlah oksigen di kedua sisi, di kiri 7 kanan 0. Lalu tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Berarti kita tambahkan di sini H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak selisihnya, kan selisih 7. Tambah 7 H2O. Lalu muncul hidrogen nih jadi 14. Ya kita tambahkan di sini 14H+ karena masih suasana asam. Lalu muatannya ya. Oh, ini masih 2 negatifnya, lupa. Muatannya ya, di kiri itu berarti ini kan min 2 tambah 14. Berarti plus 12. Di kanan 6 plus 6 dengan 0. Berarti plus 6. Nah, selisih berapa? Selisih 6. Maka kita tambahkan elektron di kiri 6 buah. Supaya sama-sama 6 di kiri, 6 di kanan. Lanjut yang kedua, oksidasi. C-nya udah balance, sudah setara, O-nya 4 dan 4 sudah setara. Nah, berarti muatan saja yang belum setara. Nah, kita tambahkan elektron di kanan sebanyak 2 elektron karena di sini ada 2 negatif. Udah, eliminasi kali silang. 6 kali 1, 2-nya kali 3. Beres, tinggal satuin semuanya ya. Berarti Cr2O7 2 min tambah 3C2O4 2 min tambah 14H+. Ini yang sisi sebelah kiri. Yang kanannya 2Cr3+ tambah 3 kali 2 6 CO2 plus 7 H2O. Beres, harusnya sih udah setara ya. CR-nya 2 kanan kiri, C-nya 6 kanan kiri sama, H-nya sama-sama 14, O-nya ini 12 tambah 7 19 ya. Berarti ini 12 tambah 7 19. Oke, aman. Lanjut nomor 3. Bongkar lagi, masih suasana asam. Karena ini 0 ya, unsur bebas. Plus 5, plus 2, minus 3. Berarti reduksinya dari NO3- menjadi NH4+. Oksidasinya Zn jadi Zn2+, naik 2 elektronnya. Oke, lihat tadi caranya. Tambahkan oksigen, lihat jumlah oksigen perbedaannya. Di kiri ada 3, di kanan nggak ada. Ya, jadi udah tinggal campurin aja ya. Tapi harus hati-hati lah di bagian ini karena di sini ada hidrogen ya, saya lupa. Bentar, kita ke oksidasi. Nggak ada oksigen, berarti tinggal tambahkan 2 elektron di sini. Supaya 2 elektron tambah 2 plus sama-sama 0 kanan dan kirinya ya. Oke, ini kita harus main sedikit apa ya istilahnya. Tapi masih bisa deh. Sorry. Ini kan O-nya 3, di sini kosong, berarti kita tambahkan di sini H2O sebanyak 3 di sisi yang kekurangan. Muncul hidrogen 6, tapi hati-hati di sini udah ada 4. Jadi totalnya 10. Maka tambahkan 10 H+. Hati-hati jebakan di bagian ini ya. Baru ini kan 10 dikurang 1 berarti min 1 tambah 10 plus 9 ya. Di sini plus 1. Tambahin elektron berapa lagi gitu supaya sama-sama plus 1. Jadi tambah 8 elektron. Karena 9 kurang 8 kan 1. Sama-sama plus 1 nanti. Oke, 8 dengan 2 eliminasinya gimana? Kali 1 kali 4. Dari Zn dia ya. Jadi 4Zn tambah NO3- tambah 10H+ menghasilkan 4Zn2+ NH3 3H2O. Zn sama-sama 4, H-nya sama-sama 10. Ini ada ini NH4+, sorry. Ini 4 tambah 6 10.
Terus apa lagi nih ya? N-nya sama-sama 1, O-nya sama-sama 3. Beres. Setara ya. Nomor 4. Langsung aja biloxnya lagi. Min 1 plus 6 min 2 plus 1 min 2 0. Bongkar mana reduksi, mana oksidasi. Reduksinya yang turun pasti ya, si SO42 min menjadi H2S. Di sini I min menjadi I2. Oke, oksigen ada 4, di kanan kosong, berarti di sini 4 H2O. Hati-hati untuk ke sini. Memang kita tambahkan H+, tapi berapa banyak? Di sini udah ada 2 nih, jebakan ya. Kayak nomor 3 tadi ya. 8 yang baru muncul tambah 2 yang sudah ada duluan, 10 ya. Berarti 10 kurang 2, 8. Di kanan nih 0, nggak ada yang punya muatan. Berarti 8 elektron. Beres. I min jadi I2. Berarti kan setarain dulu jumlah I-nya. Baru kita tambahkan di sini elektron 2. Kali silang, beres. Oke, I-nya jadi 8 ya, I min. 2 kali 4. SO42 minnya nggak ada perubahan, tetap sama. 10H plusnya juga sama. H2S-nya tetap. Nah, I2-nya jadi 4. 4 I2. 4 H2O. I-nya 8, oke. S-nya 1, oke. H-nya 10. 2 tambah 8, 10. O-nya jadi 4, oke sama. Last one untuk yang asam ya. Plus 2, min 2, min 2 plus 5, plus 2, 0, min 2 plus 2. Reduksinya yang turun, berarti si NO3 min ini menjadi NO. Oksidasinya si CuS ini ya, berubah menjadi Cu2 plus tambah S. Kita yang atas dulu ya. Oke, hati-hati di sini O-nya ada 3, di sini ada 1, selisih 2. Maka kita cukup tambahkan 2H2O di sini. Lawannya tadi apa? H2O. Iya, 4H+. Nah, 4 kurang 1, min 1 tambah 4 kan plus 3. Di sini 0. Berarti tambah 3 elektron. Beres yang reduksi. Nah, sekarang tinggal oksidasi. Kalau dilihat ini semua Cu-nya 1, Cu-nya 1, S-nya 1, S-nya 1. Tapi tinggal elektronnya aja yang belum imbang. Sini 0, ini plus 2. Tambah 2 elektron. Beres. Kali silang. 2 dan 3. Oh, ini ada tips lupa. Oke, CuS kali 3 ya. NO3 minnya kali 2. H plusnya kali 2 berarti 8. Cu2 plusnya kali 3. S-nya kali 3. NO-nya kali 2. H2O-nya terkali 2 juga. Cu sama-sama 3, S sama-sama 3, N sama-sama 2, H sama-sama 8, O sama-sama 6. 6 kiri, 2 tambah 4, oke. Beres untuk yang suasana asam. Kita ke suasana basa, sedikit berbeda ya, karena kalau asam kan pasti H+, basa OH-. Tentukan reaksi mana yang menjadi reduksi, mana oksidasi, setengah reaksinya. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox, kalau nggak setara ya. Mirip ya sama yang tadi. Hitung jumlah O di kedua sisi, oke betul, sama. Tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Kalau di asam tadi, tambahkan di sisi yang
kekurangan O. Sekarang tambahkan ke kelebihan. Misalnya kalau selisihnya 3 di kanan lebih banyak, maka di kanan yang ditambahkan 3 H2O. Habis tambahkan H2O, lawannya tambahkan OH minus di sisi sebaliknya. Nah, sebanyak dengan selisih H. Ini mirip kayak tadi, cuma tadi H plus OH min. Sisanya sama. Oke, menarik ya. Coba lagi. Minus 2 plus 6. Minus 2, 6 berarti plus 3. Minus 2, 4 berarti plus 4. Minus 2 plus 4. Kembali lagi saya bilang ya, saya udah nggak bahas lagi soal biloxnya. Nanti dianggap itu sudah bisa ya, atau paling nggak bisa diulang sendiri ya. Bongkar reduksinya. MnO4 min menjadi MnO2. Oksidasinya yang naik biloxnya CO2. Oke, ini suasana basah ya. O-nya 4, O-nya 2. Selisih 2 ya. Nah, kita tambahkan ke yang sisi yang lebih banyak. 2H2O. Nah, kalau di asam tadi kita tambahkan di kanan ya. Nah, ini lawannya H2O, kita tambahkan OH minus. Sebanyak H yang muncul kan 4. 4 OH min. Lalu kita hitung semua charge-nya, muatannya. Di sini kan min 1, 0, 0, min 4. Berarti di kiri totalnya min 1, di kanan min 4. Kita tambahkan elektron di mana? Elektron kan negatif. Berarti tambahkan ke yang lebih positif ya. Berarti tambahkan 3 elektron. Beres. C2O42 negatif. Ini kan C-nya 2, di kanan 1. Ini di setarain dulu. Nah, ternyata pas disetarain oksigennya udah imbang jumlahnya. Yang belum imbang cuma muatan. Di sini minus 2. Sorry. Di sini nggak ada ya, 0. Berarti sini tambahkan 2 elektron. Kali silang. Oke, MnO4-nya dikali 2. C2O42 minnya kali 3 ya. H2O-nya dikali 2 jadi 4. Habis ya yang kiri. Kanan MnO2 kali 2. CO2-nya kali 3 berarti 6. OH minnya kali 2 berarti 8 OH min. Oke, Mn sama-sama 2, C-nya sama-sama 6, H sama-sama 8, oksigennya 8, tambah 12, 20, tambah 4, 24. 4, 12, 8, 24. Beres. Nomor 7. Bilox ya, minus 2 berarti ini plus 6. OH itu kan min 1 ya. Berarti Fe-nya plus 2. Ini OH min 1 berarti Fe-nya plus 3. Ini minus 2 berarti ini plus 3. Oke, reduksinya berarti yang turun. CrO42 min menjadi Cr2O3. Oksidasinya CFeOH2 FeOH3. Oke, reduksi dulu. Kita setarakan CR-nya. Nah, CR-nya ini kan nggak setara, berarti harus hati-hati. Kita kali 2 dulu step pertama di sini. Nah, sekarang oksigennya jadi 8 nih kan. Sementara di sini cuma 3. Selisih 5 ya. Jadi tambahkan di sisi yang lebih banyak dalam bentuk H2O. Muncul hidrogen 10. Tambah 10 OH min. Oke, di kanan itu 10 min atau min 10 ya. Ini 0. Ini 0, ini minus 4. 2 kali minus 2. Kita tambahkan elektron di mana dan berapa lagi? Pasti di kiri ya, sebanyak 6. Biar sama-sama min 10.
Oke, ini FeOH2, FeOH3 nih sebenarnya udah selisihnya kan 1 OH ya kalau kita lihat ya. Di sini OH-nya 2, di sini OH-nya 3. Jadi kita tambahin aja 1 OH min. Jadi sama-sama 3 O-nya sama-sama 3 H-nya. Tapi akibatnya jadi negatif 1 di kiri, di kanan 0. Ya nggak apa-apa, tambahin 1 elektron. Langsung balance ya. Eliminasi. Kali 1 kali 6. Oke, CrO4 2 minnya kali 1 berarti tetap ya. FeOH2 kali 6. Tambah H2O kali 1 berarti 5H2O. Tambah 6 OH min. Hasilnya Cr2O3 nggak muat ya. Cr2O3 plus 6 FeOH3 plus 10 OH min. Oke, ada yang sama di kedua sisi bisa kita eliminasi. Ini kayak ini kan OH minnya 6, di sini 10, berarti sisa 4. Yang lain nggak ada ya. Udah, tinggal turunin aja semua. 2 CrO4 2 min, 6 FeOH2, 5H2O, OH minnya habis, Cr2O3, sorry 6 nya lupa, 6 FeOH3 tambah 4 OH minus. Oke, yang 7 beres. 8 bilox lagi ya. 0 minus 2 berarti 6 plus 5 ya. Min 1 min 8 plus 7 berarti. Reduksinya yang turun berarti si Cl2 menjadi Cl min, IO3 min menjadi IO4 min. Oke, yang reduksi ini kan nggak melibatkan oksigen, jadi lebih gampang ya. Jadi Cl2-nya di sini ada 2, tinggal kalikan 2. Lalu elektron tambahkan 2 di sini, langsung beres reduksi. Nah, untuk oksidasi, O-nya 3, O-nya 4, selisih 1. Kita tambahkan H2O di sisi yang lebih banyak O-nya. Sebanyak 1 aja kan, selisihnya 1. Pindah ke kiri dalam bentuk OH minus. Setarain aja, hanya 2, di sini 1 berarti 2 OH min yang muncul. Nah, muatannya di sini min 1, minus 2, total min 3 ya. Di sini min 1, 0, total min 1. Udah, kalau kita mau tambahkan kalau kita mau tambahkan elektron di mana gitu kan? Udah pasti di sini. Supaya sama-sama min 3. Elektron itu ingat ya, negatif. Ini sama-sama 2, ya udah tinggal kali 1 kali 1. Artinya turunin aja semua datanya ya. Cl2 tambah IO3 min tambah 2 OH min menghasilkan 2 Cl min tambah IO4 min tambah H2O. Langsung beres ya, langsung lebih cepat nih karena perubahan elektronnya itu naik turunnya sama jumlahnya. Oke. Nah, 9 10. 0 minus 2 berarti minus 6 berarti plus 5. Minus 2 ada 2 minus 4 berarti di sini plus 2.
plus 1 min 3. Reduksinya si NO3 min lah ya, menjadi NH3. Zn menjadi ZnO2 2 min. Saya bongkar dulu yang oksidasi ya, karena reduksi nanti agak sedikit berbeda karena ada faktor hidrogen ini nih, yang 3 ini. Oke, di sini nggak ada oksigen, di sini ada 2 oksigen, tambah 2 H2O, muncul H4 tambah 4 OH-. Sekarang muatannya di sini minus 4, di sini minus 2 ya. Berarti supaya sama-sama minus 4 tambahkan di sini 2 elektron. Beres yang oksidasi. Nah, untuk yang reduksi ini karena ada faktor H ini, jadi ini jadi nggak gampang. Artinya tips yang tadi itu nggak bisa diaplikasikan ke sini. Tapi kita main namanya menyetarakan pakai strategi, ya kita pakai strategi lain lah ya. Oke, misalnya begini. Ini kan NO3 min itu plus 5 ya, ke minus 3, N-nya ya, yang berubah dari 5 ke min 3. 5 ke min 3 itu selisih 8 ya, bukan selisih 2 ya, 8. Ya, karena kalau pakai garis bilangan tuh dari minus 3 ke 5 tuh 8. Artinya karena reduksi adalah proses menangkap elektron, berarti pasti di sini akan ada 8 elektron. Gitu strateginya ya. Caranya begitu. Lalu artinya di sini kan udah ada min 1. Ini kan min 8 kan? Totalnya min 9. Maka di sini pasti akan ada 9 OH min. Nah, kita tinggal setarakan H-nya. Ya, ini ada 9H tapi di sini ada 3, jadi 12. 12 itu 6 H2O. Udah, itu reduksinya langsung setara. Ya, jadi kayak strategi lah sendiri, apalah ya, pemahaman sendiri aja lah ya. Karena kalau pakai tips ini dia nggak bisa, nggak berlaku, nggak cocok nanti hasilnya. Oke, kali 1 kali 4 ya. Zn-nya kali 4, 4 Zn. NO3 min-nya kali 1. Mana lagi? H2O-nya kali 1 tetap. OH min-nya jadi 16. Habis yang kiri, kita ke kanan. 4ZnO2 2 min. NH3-nya 1. H2O jadi 8. OH min-nya 9. Oke, cari yang sama di kiri dan kanan yang bisa kita eliminasi. H2O ini habis, di sini sisa 2 ya. Lalu OH min sini habis 9. Berarti ini sisa 7. Udah, tulis ulang sisanya. 4Zn tambah NO3 min tambah 7 OH min 4ZnO2 min, O2 2 min, NH3. Ini tadi sisa 2 H2O. Beres. Oke, lanjut yang terakhir soal nomor 10. CrOH3 tambah peroksida, ini hati-hati nih, H2O2. Jadi CrO4 2 min tambah H2O, suasana tetap basah ya. OH-1 berarti karena ada 3 maka ini plus 3. Peroksida itu O-nya min 1, H-nya biasa plus 1. Minus 2 berarti ini plus 6, plus 1 min 2. Bongkar reduksinya, yang turun adalah H2O2 ya, menjadi H2O. Oksidasinya CrOH3 menjadi CrO4 2 min. Kayaknya ke oksidasi dulu deh ya. Nah, ini karena ada hidrogen ini langsung merusak tips ini, jadi nggak bisa ya.
kita pakai strategi lain. Ingat CR itu kan berubah jadi dari 3 menjadi 6. Plus 3 ke plus 6 karena biloxnya naik kan. Itu oksidasi kan, itu kenaikan bilangan oksidasi. Dan ingat, oksidasi adalah proses pelepasan elektron. Jadi elektron di kanan, maka elektron pasti ada 3 di kanan. Selisih dari 3 dan 6. Udah pasti itu. Lalu untuk apa kita cari itu? Nah, jadi kita tahu 2 negatif dan 3 negatif. Jumlah muatan di kanan totalnya ada -5. Untuk apa? Ya kita setarakan muatannya dengan menambahkan 5 OH min. Nah kan setara nih sekarang OH minusnya. Muatannya udah setara. Yang belum setara hidrogennya. 3, 5, 8. 8 kita tambahkan 4 H2O. Beres reaksi yang oksidasi. Ya agak sedikit gimana ya, nggak enak ya kayaknya. Tapi gitu ya tipsnya ya, triknya ya, bukan tipsnya, triknya. Oke, ini ingat peroksida yang berubah itu O-nya ya. O-nya di kiri 2, di kanan masih 1. Kali 2 dulu di sini. Step pertamanya ya. Baru kalau dilihat-lihat kan yang berubah itu atau yang belum imbang itu hidrogen ya, di kiri 2, di kanan sudah 4. Nah, ingat lagi, tadi kan ini -1 ke -2 itu kan selisih 1. Ya, -1 ke -2 itu kan selisih 1. Tapi ingat lagi bahwa yang terlibat oksigennya adalah 2. Kalau untuk satu oksigen selisih 1 elektronnya ya, turun 1 elektron. Maka kalau 2 oksigen maka akan turun 2 elektron. Nah, reduksi bilox turun dan elektron di sebelah kanan. Pasti ada 2 elektron di sini. Gitu. Lalu kalau di sini ada 2 elektron, emangnya kenapa? Ya, di sini jadi negatif 2. Maka di kanan juga harus ada 2 OH min. Biar sama-sama negatif 2. Gitu ya. Lah, terus H-nya belum setara. Iya. Di kiri 2, di kanan ada 6. Maka tambahkan di sini selisihnya 4 kan, berarti 2H2O. Nah, 2H2O ini bisa dicoret. Nah, jadi pada dasarnya reaksi ini H2O2 itu tinggal tambahkan 2 elektron akan menghasilkan 2 OH min. Oksidasinya tetap ya. Cr OH3 tambah 5 OH min menghasilkan CrO42 min, 3 elektron, 4 H2O. Tinggal kali silang, kali 3 kali 2. Oke, CR-nya kali 2 ya. 2 CrOH3. H2O2-nya kali 3. OH minnya kali 2 berarti 10. Ini 3 berarti kali 2 6. 2 H2O-nya 8. Oke, ada yang setara, ada yang sama. OH min ya. Ini 6 habis, di sini sisa 4. Oke. 2 CrOH3, 3 H2O2, 4 OH min, 2 CrO42 min, 8 H2O. Setara akhirnya. Oke, begitu ya penyetaraan reaksi dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron ya. Ada sedikit yang nggak sesuai dengan tips ya, memang begitulah, pasti ada yang levelnya berbeda dengan yang lain ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa mengerti, mudah-mudahan membantu buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini ya. Sampai jumpa dan bye-bye.